Halo guys, di dunia ini ada hal yang gak bisa dilakukan oleh semua orang, seperti berani berkorban, berani membela kebenaran, berani mengorbankan apa yang dimiliki, atau berani mengambil tanggung jawab. Tapi beda halnya dengan apa yang dilakukan beberapa prajurit pemberani yang dengan gagah melawan puluhan hingga ratusan orang sendirian demi menyelamatkan nyawa orang lain ini nih. Mereka memilih mengorbankan apa yang ia punya demi melihat rekan atau orang lain selamat. Cerita mereka juga begitu dikagumi karena keberaniannya, seperti dalam video Mr. Angka kali ini nih. Inilah para prajurit pemberani yang melawan musuh seorang diri. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Pratu Suparlan. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Itu merupakan moto yang selalu terngiang dalam jiwa para pasukan khusus yang ada. Tak terkecuali dengan Kopassus yang memiliki moto berani, benar, dan berhasil. Moto tersebut yang juga dipegang oleh Pratu Suparlan guys, seorang anggota Kopassus yang keberaniannya menjadi legenda karena melawan 300 musuh seorang diri. Pratu Suparlan adalah cerminan bagaimana keberanian seseorang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Bermula pada 9 Januari 1983 ketika Pratu Suparlan sedang melakukan patroli dengan pasukan kecil yang dipimpin Letnan Poni Mandasuki di wilayah Timur Timur yang sekarang bernama Timor Leste. Tiba-tiba pasukan kecil itu dihadang oleh 300-an anggota Fretilin bersenjata atau para anggota yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Hal tersebut sampai membuat pasukan Kopassus ini terkepung. Akibatnya beberapa anggota kelompok pun jatuh berguguran karena serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh. Mengetahui hal itu, anggota Kopassus yang masih bertahan mulai menyelinap menyelamatkan diri satu persatu dengan cara menyelamatkan diri ke celah bukit, tapi tidak dengan Pratu Suparlan. Ia justru menolak hal tersebut. Kepada Letnan Poni Mandasuki, ia lalu mengatakan akan terus maju melawan Fretilin sendirian dan tanpa basa-basi, dirinya langsung melepaskan senjata yang ia bawa dan mengambil sebuah senjata mesin milik rekannya yang telah gugur. Dengan gagah berani, Pratu Suparlan lalu menembakkan senjata mesin yang ia pegang. Walaupun dirinya juga terkena tembakan dari musuh di depannya, namun bukannya takut, justru ia semakin tidak gentar menghadapi para anggota Fretilin. Bahkan ketika peluru senjata mesinnya habis, ia nggak kehabisan akal guys. Dirinya langsung berlari mengejar para Fretilin hingga ke tengah-tengah semak belukar. Sambil membawa pisau komando di tangannya, ia pun mulai menghunuskan pisau tersebut ke anggota-anggota Fretilin. Tapi karena Pratu Suparlan juga terus-terusan terkena serangan dari pihak musuh, hal itu mengakibatkan ia mulai kehilangan tenaga sampai membuatnya tidak lagi bisa berdiri. Nah, sadar dengan kondisi Pratu Suparlan, pihak musuh lalu mengepung dan mengarahkan tembakan tepat di leher Pratu Suparlan. Walau dalam kondisi mengenaskan, sekali lagi Pratu Suparlan menunjukkan semangat juangnya guys. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia mengambil granat di dalam saku celananya. Kemudian ia melompat ke kerumunan Fretilin di dekatnya sambil menyebut Allahu Akbar. Kelima anggota Kopassus yang berhasil menyelamatkan diri di celah bukit melihat langsung kejadian tersebut. Mereka pun langsung menyerbu anggota Fretilin yang tersisa menggunakan sisa amunisinya. Tapi setelah bantuan datang, tubuh Pratu Suparlan terlihat tidak utuh lagi. Ia gugur bersama 7 anggota Kopassus lainnya. Sementara itu, ada 83 anggota Fretilin yang juga tewas dan beberapa di antaranya ditangkap hidup-hidup. Nah, berkat keberanian yang dilakukan oleh Pratu Suparlan ini, negara memberinya kenaikan pangkat luar biasa dan penghargaan tinggi. Nama dari pejuang ini juga digunakan untuk menamai landasan pacu pesawat yang terletak di Pudiskapus, Batu Jajar, Bandung. Saito Musashi Benkei. Menjadi salah satu legenda di negara Jepang, Saito Musashi Benkei atau yang lebih dikenal dengan nama Benkei adalah seorang prajurit hebat yang pada awalnya bergabung dengan sebuah kuil dan menjadi biarawan. Namun karena tidak sejalan dengan minatnya, akhirnya Benkei yang memiliki julukan anak iblis karena memiliki tubuh besar lebih dari 2 meter ini memutuskan untuk keluar dari kuil dan memulai jalan hidup baru yang ia inginkan. Nah, setelah itu Benkei lalu mulai memiliki tujuan untuk mendapatkan 1000 pedang dari para samurai, di mana ia akan melawan samurai yang dirasanya tidak layak, dan setelah berhasil mengalahkannya, ia akan mengambil pedang yang mereka gunakan. Untuk berhasil mencapai tujuannya tadi, Benkei sendiri mempersenjatai dirinya dengan 7 macam senjata yang berbeda, mulai dari kapaklus atau masakari, garu atau kamede, sabit atau nagigama, palu kayu atau hizushi, gergaji atau nokogiri, tongkat besi atau tetsubo, dan pedang ala Jepang atau naginata. Diceritakan Benkei telah mengumpulkan 999 pedang dari duel panjang yang ia lakukan dan mencari target terakhir yang akan ia kalahkan. Nah, pada saat itu ia bertemu dengan pemuda yang sedang bermain seruling di kuil Gojo Tenjin Kyoto. Pria tersebut lebih pendek dari Benkei dan mungkin membawa pedang berlapis emas di pinggangnya.
ditantanglah dirinya oleh Benkei. Tapi ternyata beda dari pertarungan sebelumnya, ketika melawan pria yang diketahui bernama Minamoto no Yoshitsune ini, Benkei harus menerima kekalahan pertamanya dan menjadi frustasi. Tidak terima dengan hasil yang ia dapatkan, Benkei pun mulai mencoba menantang Minamoto. Dan lagi, kali ini yang menunggunya di kuil Kiyomizu. Tapi Benkei pun harus menerima kekalahan keduanya guys. Nah, mulai dari sana, Benkei pun kemudian mengabdi pada Yoshitsune dan bertarung bersamanya dalam perang Genpei. Mereka menjadi pasangan yang begitu menakutkan. Sampai suatu hari, Benkei dan Yoshitsune dikepung dalam kastil Koromogawa no Tete. Di sana, karena banyaknya pasukan yang mengepung, akhirnya Yoshitsune mengatakan kepada Benkei jika dirinya ingin meninggal dengan cara yang terhormat, yaitu dengan mengadakan ritual bunuh diri dengan Benkei yang diminta untuk menjaga pintu agar tidak ada orang yang mengganggunya. Benkei pun lalu dengan berani menyanggupi permintaan tersebut dan harus berhadapan dengan para prajurit yang datang dengan kekuatan penuh. Setiap ada yang maju menghadapinya, Benkei pun dengan cepat berhasil melumpuhkannya juga, sampai dikatakan ia berhasil membunuh lebih dari 300 tentara yang terlatih. Tapi mengetahui jika serangan jarak dekat tidak mempan terhadap Benkei, komandan pasukan yang memimpin pengepungan itu lalu meminta prajuritnya mundur dan memutuskan untuk menyerang Benkei dengan panah sebagai gantinya. Hal itulah yang kemudian menjadi penyebab kematian Benkei. Panah yang dilesatkan satu persatu tadi mengenai tubuh Benkei dan membuat dirinya terluka parah. Tapi dalam kesakitan yang ia alami, Benkei sama sekali tidak gentar ataupun terjatuh hingga akhir hayatnya. Ia bahkan mati dalam posisi tegak berdiri. Hal ini dikenal dengan kematian berdiri Benkei atau Benkei no Tachi Ojo. Nah, karena keberaniannya itu juga, akhirnya dibentuklah sebuah patung yang mempresentasikan keberanian dan ciri Benkei ini guys. Frank Luke. Pada tahun 1918, berkat keberanian yang dimilikinya, seorang pilot pesawat tempur Amerika dianugerahi penghargaan kehormatan Medal of Honor untuk pertama kalinya. Ia adalah Frank Luke, seorang pilot pesawat tempur yang dengan berani bertempur seorang diri di kota Marfuk, Prancis. Nah, meski sendirian dengan pesawat tempur yang ia kemudikan, dirinya berhasil menjatuhkan 2 balon udara ke arah musuh, sehingga membuat banyak pesawat tempur musuh yang kemudian mengejarnya. Meski dengan kondisi yang terkepung, Frank Luke tidak menyurutkan niatnya untuk terus menyerang, walau sampai harus mengalami luka parah yang diakibatkan tembakan senapan mesin musuh. Hal itu malah membuat semangatnya makin membara, sampai ia diharuskan untuk melakukan pendaratan darurat di sebuah lapangan terbuka. Ketika mendarat pun dirinya sudah sadar jika nanti ia akan mati. Tapi Luke tetap bersikukuh untuk tidak mati sia-sia guys. Ia kemudian dengan sigap mengeluarkan pistol Colt model 1911 miliknya untuk menembak tentara-tentara musuh di saat-saat terakhir. Hal itulah yang kemudian membuat Frank Luke dianugerahi penghargaan kehormatan Medal of Honor untuk pertama kalinya sebagai penerbang pesawat tempur Amerika yang berani mati. Thomas E. Baker. Pulau Saipan adalah pulau yang memiliki luas 115 km persegi di Kepulauan Northern Mariana, Samudra Pasifik, yang pertama kali ditemukan oleh Ferdinand Magellan tahun 1521, di mana pulau ini dihuni oleh penduduk asli suku Chamorro dan pernah 3 kali dijajah oleh Spanyol, Jerman, dan Amerika Serikat. Namun pada akhir Perang Dunia Pertama, pulau ini kemudian diserahkan ke Kekaisaran Jepang. Nah, saat berada di Kekaisaran Jepang inilah Pulau Saipan berkembang dengan pesat, terbukti dengan mulai dibangunnya peradaban, tempat ibadah, irigasi, rumah sakit, pembangkit listrik, serta tempat-tempat hiburan. Tapi ketika Saipan sudah sangat maju, ada banyak orang yang berasal dari Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan sekitarnya yang mulai datang untuk menetap. Sayangnya, kemakmuran mereka nggak berlangsung lama guys, karena pada tahun 1914, pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Amerika datang ke pulau tersebut dan menyatakan perang. Pulau mungil ini kemudian menjadi tempat meletusnya Battle of Saipan dan meluluhlantahkan semua isinya hanya dalam waktu sekitar 3 minggu. Di balik pertempuran inilah kemudian muncul seorang sersan dari gabungan Angkatan Darat dan Laut Amerika Serikat bernama Thomas E. Baker yang kisahnya menjadi inspirasi banyak orang. Nah, suatu hari saat beberapa pasukannya terdesak serangan mesin dari musuh di Pulau Saipan, sersan Baker berinisiatif mengambil sebuah peluncur roket, di mana ia lalu menghampiri bunker asal tembakan tadi dan kemudian menembak peluncur roket yang ia bawa. Tembakannya tersebut tepat mengenai sasaran yang membuat bunker kecil itu hancur rata dengan tanah. Tapi di hari terakhirnya ketika berada di pulau kecil ini, barulah ia sadar jika dirinya beserta pasukannya yang ada telah dikepung oleh lebih dari 5.000 tentara Jepang bersenjata lengkap dan bayonet. Terkepung dari 3 arah sekaligus, sersan Baker lalu bersiap untuk melakukan serangan. Namun gelombang serangan pertama dari tentara Jepang membuatnya mendapat luka yang cukup serius. Dan saat peluru senapannya habis, dia menggunakan apapun yang ada di depannya sebagai senjata. Bahkan dia sempat menghajar beberapa musuh dengan tangan kosong.
Tapi karena terluka parah, Sersan Baker lalu harus ditandu dari medan pertempuran. Saat itu hampir semua tentara Amerika terpaksa dipukul mundur. Tapi Sersan Baker rupanya menyadari jika dirinya yang terluka hanya akan memperlambat pasukannya. Ia kemudian meminta satu permintaan. Ia meminta petugas medis yang menggotongnya untuk menurunkannya dan memberikan sebuah pistol jenis Colt 1911 yang berisikan 8 peluru. Nah, sambil bersandar di depan pohon, Sersan Baker lalu menyuruh semua pasukannya untuk segera mundur secepat mungkin. Dan ketika beberapa hari setelahnya, saat pihak Amerika berhasil merebut Pulau Saipan, mereka menemukan jasad Sersan Baker masih bersandar di tempat yang sama, di tempat saat mereka tinggalkan. Pistol jenis Colt 1911 yang dipegangnya juga telah kosong, dan di depannya tergeletak 8 tentara Jepang yang tewas, sama seperti jumlah peluru yang dimiliki Baker di saat terakhirnya. Nah, karena tindakannya dalam Perang Dunia Kedua selama pertempuran Saipan itulah yang kemudian membuatnya dianugerahi dengan penghargaan Medal of Honor, suatu penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat yang diberikan untuk prajurit yang melakukan aksi berani dan di atas tanggung jawabnya. Nah, itu dia prajurit pemberani yang melawan musuh seorang diri. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.